Halo, ketemu lagi dengan Pak Yudi. Di video pembelajaran kali ini kita akan bahas mengenai persiapan PAT. PAT kelas 11 Sejarah Indonesia, bahannya dari bab 5, bab 6, dan bab 7. Disimak supaya kalian bisa mengerjakan PAT dengan lancar. Untuk bab 7 tidak Pak Yudi masukkan di dalam video ini, karena bab 7 secara spesifik dan beberapa video sudah dibuat di video sebelumnya ketika PJJ. Di video ini Pak Yudi akan bahas mengenai bab 5 dan bab 6. Pak Yudi coba ringkas kira-kira materi mana aja yang akan keluar. Jadi silahkan disimak, silahkan dipelajari, dipahami, lalu ketika sudah selesai kalian buat kisi-kisi sesuai dengan materi di dalam video ini. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, supaya kalian tambah amalnya. Oke, kita langsung saja pembahasan mengenai bab 5 dan bab 6 persiapan PAT. Untuk materi pembelajaran, Pak Yudi sudah membuat materi berupa presentasi dengan aplikasi Focuskai. Semoga bisa memudahkan di dalam belajar kali ini. Di sini ada peta konsep mengenai bab 5 dan bab 6. Untuk pembelajaran kali ini ada foto-foto yang berkaitan dengan materi, yaitu pendudukan Jepang dan juga ada kemerdekaan Indonesia. Kita lanjut, yang pertama yang dipelajari adalah tentang pendudukan Jepang, yaitu sambutan rakyat Indonesia atas kedatangan Jepang. Rakyat Indonesia mendapatkan harapan baru ketika Jepang datang, tetapi awal yang baik ketika menyambut Jepang mengakibatkan Indonesia terlena dan akhirnya Jepang bertindak dengan semaunya, memanfaatkan Indonesia sebagai wilayah jajahan yang memberikan keuntungan bagi Jepang. Kita lihat videonya berikut ini. Sumo Nippon itu ada sangat penting guna rakyat Nippon dan rakyat Indonesia, teristimewa untuk membesarkan semangat Bushido atau kesatria. Oke, lanjut. Untuk yang kedua yaitu organisasi sosial masyarakat pada masa pendudukan Jepang. Sebagai bentuk propaganda yang dibentuk oleh Jepang, selain organisasi adalah organisasi sosial masyarakat. Contohnya ada gerakan 3A, Putra, Jawa Hokokai, lalu juga yang berlatar belakang keagamaan Nyai Masyumi. Semua masyarakat dirangkul, terutama masyarakat mayoritas, yaitu masyarakat yang beragama Islam atau masyarakat Muslim. Tujuan dalam dibentuknya organisasi sosial masyarakat ini sebenarnya diharapkan Jepang memberikan manfaat terhadap mereka. Namun dalam kenyataannya pemerintah Jepang ini tidak mendapatkan manfaat seperti yang mereka inginkan. Malahan organisasi sosial ini memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia dalam membentuk persatuan dalam mencapai kemerdekaan. Kita lihat videonya berikut ini. 選挙を収めましたことをここに開講いたします。Harapan para Jai Nippon 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun. Ternyatalah bukan 8 tahun saudara-saudara, bukan 8 bulan, bukan 8 pekan, tetapi hanya 8 hari saja telah sudah tunduk sama sekali. Hari ini hari 8 Desember, hari peringatan setahun pecahnya perang besar di Asia Timur Raya. Pada hari itu, hari perayaan pembangunan Asia Timur Raya atau Koasai, yang didirikan suatu perkumpulan pusat, yaitu perkumpulan untuk membangun Asia Timur Raya. Juga di seluruh Asia Timur Raya memperingati dan merayakan hari yang penting ini. Lanjut.
Yang ketiga adalah organisasi semi-militer pada masa pendudukan Jepang. Seperti yang di organisasi sosial masyarakat, organisasi semi-militer ini dibentuk dalam rangka yang mensupport Jepang lah, agar Jepang ketika membutuhkan tenaga-tenaga yang ahli di dalam bidang militer, minimal semi, masyarakat ini bisa dimanfaatkan. Sebenarnya mereka ini bukan untuk diturunkan di medan perang ya, tetapi untuk melatih masyarakat Indonesia agar memiliki jiwa loyalitas terhadap Jepang yang pada waktu itu berkuasa di Indonesia. Remaja, anak-anak ini diwajibkan untuk ikut organisasi semi militer. Tujuannya yaitu untuk loyalitas terhadap Jepang itu sendiri. Ya. Tujuan dibentuknya organisasi semi militer sama, ingin mendapatkan manfaat dari masyarakat Indonesia. Tapi Jepang secara tidak langsung menumbuhkan jiwa-jiwa perjuangan masyarakat Indonesia, bukan yang hanya kaum-kaum menengah ke bawah, melainkan kaum-kaum menengah ke atas yang intelektual juga berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan yang seutuhnya. Kita lihat videonya. Sementara menusuk, janganlah mengurangi kecepatan melompat ke depan. Cara menusuk harus lurus ke depan, dan terutama sedikit pun tidak boleh mundur atau merasa ragu. Lebih dulu, maju kira-kira 10 meter sambil memegang takeyari yang tegak. Selanjutnya sambil melangkah, mempersiapkan diri untuk menusuk, dan akhirnya dengan cepat harus menusuk. Pada ketika menusuk ini, lutut harus dilengkungkan sedikit. Demikianlah cara mempergunakan takeyari. Dalam pada itu yang harus diperhatikan ialah semangat harus sehat dan kuat, cara yang tepat mempergunakan takeyari, sikap dan sifat yang benar. Dengan selalu mengingat dan melakukan 3 syarat tersebut, kita harus menusuk musuh kita dengan gagah berani. Lanjut. Yang keempat ada organisasi militer pada masa pendudukan Jepang. Nah, organisasi militer ada 2, ada PETA dan ada Heiho. Untuk Heiho, mereka membantu prajurit Jepang ada di luar. Tetapi kalau PETA yang ada di Indonesia. Dan PETA ini adalah organisasi militer yang paling banyak memberikan pengaruh, misalnya di dalam mengirimkan alumni-alumninya untuk kemudian menjadi prajurit-prajurit di dalam tentara Indonesia ke depannya. Kekuatan tambahan bagi prajurit Jepang ketika dibutuhkan. Tujuan dibentuknya organisasi militer untuk mensupport Jepang, tapi karena Perang Dunia Kedua yang sangat besar terjadi di Pasifik dan Jepang semakin terdesak, tidak terlalu banyak mendapat manfaat dari adanya organisasi militer ini. Bahkan organisasi militer pada masa Jepang di Indonesia melakukan pemberontakan, contohnya adalah PETA. Kita lihat videonya berikut ini.
Lanjut, ekonomi perang dan Romusa, kebijakan yang paling kejam. Ya, kebijakan yang di tahun 1943, 44, bahkan 1945 semakin digencarkan karena Jepang semakin terdesak di dalam perang Pasifik. Masyarakat Indonesia diwajibkan untuk menanam tanaman yang berguna bagi kepentingan perang Jepang. Masyarakat diwajibkan untuk bekerja, membanting tulang untuk kepentingan perang Jepang. Bahkan Romusa sendiri yang dipekerjakan oleh Jepang yang pada awalnya sukarela menjadi pekerja paksa. Rakyat Indonesia dengan adanya ekonomi perang dan Romusa semakin terbenam di dalam penjajahan. Kita lihat videonya. Lanjut, ada perlawanan terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Di daerah-daerah terjadi perlawanan, sama seperti pada masa Belanda. Indonesia kurang dalam persenjataan, sehingga perlawanan-perlawanan banyak kekalahan dari pihak Indonesia. Korban jiwa dari pihak Indonesia lebih banyak pastinya. Kemenangan antara Indonesia melawan Jepang terjadi di bagian timur, ya. Dikarenakan faktor X, yaitu adanya bantuan dari tentara sekutu yang pada waktu itu memang melakukan operasi di sekitar sana. Maka dari itu, untuk melawan Jepang dalam memperjuangkan kemerdekaan membutuhkan faktor X, yaitu faktor dari negara lain. Kita lihat videonya berikutnya. Pemberontakan itu atau bisa lolos dan melarikan diri. Anehnya, pemerintah Jepang pun tak pernah mengumumkan kematian Suprijadi. Sementara pimpinan lapangan pemberontakan ini, Muradi, tetap bersama dengan pasukan hingga saat terakhir. Mereka akhirnya ditangkap dan dihukum mati di kawasan Ancol, Jakarta. Hingga kini, misteri Suprijadi yang telah mendapat gelar pahlawan nasional belum juga terungkap. Beberapa pria sempat mengaku sebagai tokoh ini. Namun semuanya belum cukup bisa membuktikan diri sebagai Suprijadi. Nah, para penjelajah waktu untuk mengenang perlawanan Peta, tepat di lokasi perlawanan didirikan Monumen Peta. Monumen ini terdiri dari 7 patung dalam sikap menyerang. Tepat di tengah-tengah adalah Churiancho Suprijadi sebagai pemimpin perlawanan. Sedangkan asrama Peta kini menjadi SMP dan SMU negeri. Namun bila dilihat dari bentuk bangunannya, ada kesan itu merupakan bangunan asrama militer. Tugu tempat pengibaran bendera merah putih saat pemberontakan kini menjadi Taman Makam Pahlawan. Tentara Peta telah berperan besar dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Beberapa tokoh nasional yang dulunya tergabung dalam Peta antara lain mantan Presiden Soeharto dan Jenderal Besar Sudirman. Lanjut, dampak pendudukan Jepang. Kita bisa bagi dampak pendudukan Jepang ini nih, dari bidang politik, ekonomi, sosbud, pendidikan, dan militer. Dari bidang-bidang ini pasti ada dampak positif dan negatif. Ya, nanti coba kalian cari dampak positif dan negatifnya. Tapi di akhir kependudukan Jepang, dampak yang paling terasa adalah ketika Jepang memberikan janji kemerdekaan terhadap Indonesia. Di tahun 1943 oleh Hideki Tojo dan 1944 oleh Kuniaki Kaiso. Dan di kemudian hari Kuniaki Kaiso memberikan janjinya dengan membentuk namanya BBUPKI, lalu juga membentuk PPKI di kemudian hari. Kita lihat videonya.
marilah menabung uang kita. Itu harus menjadi pedoman untuk penghidupan baru di masa ini. Kita bangsa Indonesia harus memegang penghidupan untuk diri sendiri, sebab kita bukan lagi budak dari siapapun juga. Bala tentara Dai Nippon datang di Pulau Jawa untuk menghancur leburkan imperialisme Barat dan untuk membantu bangsa Indonesia mendirikan penghidupan baru. Kita harus menghemat dan penghidupan kita sedapat-dapatnya harus sederhana, dan kita harus menabung uang. Seluruh bangsa Asia dengan cara demikian membantu mencapai kemenangan akhir dalam perang ini. Kita bangsa Indonesia harus menolong pula. Kita juga suatu bagian dari Asia baru. Cara menabung uang mudah sekali. Kamu pergi ke kantor pos dengan membawa uangmu, walaupun hanya sedikit. Lanjut. Detik-detik proklamasi kemerdekaan. Kalian sudah membuat yang namanya timeline. Jangan sampai hilang. Timeline tersebut terdapat momen-momen peristiwa tokoh-tokoh yang berpengaruh yang terlibat di dalam usaha proklamasi kemerdekaan. Jangan sampai timeline kalian ditumpuk di tempat yang tidak seharusnya dia berada. Kalau bisa malah ditempel di dinding atau di tembok kalian, ya. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung lancar, ya, meskipun pada awalnya terjadi perdebatan antara golongan muda, golongan tua, lalu perdebatan di mana proklamasi dilaksanakan, dan pada akhirnya proklamasi dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di kediaman Soekarno, ya, supaya tidak terjadi yang namanya huru-hara bentrokan antara rakyat Indonesia dengan tentara Jepang yang pada waktu itu masih berada di Jakarta. Kita lihat videonya, proklamasi kemerdekaan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Lanjut. Yang ke-9, pemerintahan Republik Indonesia di awal kemerdekaan. Pemerintahan Republik Indonesia di awal kemerdekaan tidak terlepas dari yang namanya peran organisasi PPKI. Mereka mengadakan rapat PPKI 1, 2, dan 3 menghasilkan keputusan-keputusan yang membentuk Indonesia semakin lebih kokoh pemerintahannya. Di dalam foto tersebut mengenai bagaimana pemerintahan Indonesia yang pada waktu itu baru dibuat, kalian bisa perhatikan sebenarnya ada foto anjing di situ, ya. Lalu ada salah satu menteri yang menggunakan celana pendek. Kita bisa lihat bagaimana keinginan pada waktu itu tokoh-tokoh ingin mencapai kemerdekaan Indonesia. Kita lihat videonya berikut ini. Lanjut, terakhir ya, organisasi militer Indonesia di awal kemerdekaan. Salah satu hasil dari sidang PPKI yang ketiga adalah dibentuknya BKR, Badan Keamanan Rakyat, di tanggal 22 Agustus 1945. BKR yang tadinya hanya organisasi, sebuah badan, ya, belum memiliki tentara, akhirnya merangkul, lama-lama memiliki
satuan-satuan yang berasal dari banyak elemen seperti laskar ataupun mantan-mantan tentara yang pernah ada di Hindia Belanda, seperti contohnya PETA ataupun KNIL. Ya. Tokoh militer di kemudian hari menjadi tokoh yang sangat berpengaruh. Kita bisa lihat di foto ada beberapa yang nampak ya, ada Jenderal Urip, ada Surya Dharma, ada Bung Tomo juga, di situ ada Jenderal Sudirman. Ya. Kita lihat videonya berikut ini. 22 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI membentuk Badan Keamanan Rakyat BKR di Jakarta. BKR bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum, bekerja sama dengan rakyat dan lembaga negara lainnya. Sehari kemudian, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan BKR ke publik. BKR banyak diisi mantan tentara PETA, KNIL dan juga Heiho yang tersebar di berbagai daerah, antara lain ada Sudirman memimpin Purwokerto dan GPH Jatikusumo memimpin Surakarta. Melalui dekret Presiden Soekarno 5 Oktober 1945, BKR berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang menjadi cikal bakal dari TNI. Oke, cukup untuk video pembelajaran. Setelah ini silahkan kalian buat kisi-kisi. Silahkan kalian membuat rangkuman dari video pembelajaran Fokus K yang Pak Yudi sudah buat. Semoga bisa membantu kalian di dalam sukses untuk kalian. Semoga naik kelas dengan nilai-nilai yang memuaskan. Cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa.